Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 251016161200017. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang peta konsep fonologi. Nah, pada kali ini saya akan membahas salah satu cabang penting dalam linguistik, yaitu fonemik. Nah, materi ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa tidak hanya sekadar diucapkan, tetapi juga memiliki fungsi dalam membedakan makna. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian fonemik, kemudian gugus dan deret fonem, alofon dan distribusinya, fonem dan distribusinya, hingga pada perubahan bunyi. Nah, yang pertama itu ada pengertian fonemik. Fonemik ini adalah cabang dari ilmu fonologi yang mempelajari fonem, yaitu satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan kata. Artinya, perubahan satu bunyi saja dalam sebuah kata itu bisa mengubah arti dari kata tersebut. Nah, contohnya adalah batu dan patu. Berbeda arti karena beda bunyi huruf B dan P. Nah, disinilah fungsi fonem ini menjadi sangat penting bagi kebahasaan. Dan selain itu, kita juga perlu membedakan antara fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik, bagaimana bunyi itu dihasilkan. Sedangkan fonemik ini adalah yang mempelajari fungsi bunyi dalam membedakan arti. Nah, dalam fonemik terdapat dua jenis fonem utama. Yang pertama ada fonem segmental. Fonem segmental adalah bunyi yang bisa kita dengar secara langsung dan tersusun secara berurutan. Contohnya dalam vokal A, I, U, dan konsonan B, D, K. Fonem ini sangat menentukan arti kata. Yang kedua ada fonem suprasegmental, yaitu tidak berupa bunyi tunggal tetapi berupa unsur tambahan seperti pengucapan intonasi, tekanan, ritme, panjang bunyi. Nah, walaupun tidak bisa terlihat seperti bunyi biasa, unsur ini tetap bisa memengaruhi ekspresi. Yang kedua ada fonem dan distribusinya. Distribusi fonem adalah kemunculan fonem dalam suatu kata. Bisa di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Nah, tidak semua fonem itu bisa muncul di semua posisi. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari A, I, U, E, dan E, O. Nah, keunikan fonem vokal adalah semua vokal itu bisa muncul di semua posisi. Contohnya, kalau di awal itu ada indah, kalau di tengah ada amin, dan di akhir ada tani. Nah, karena itu, vokal dikatakan memiliki distribusi lengkap. Yang kedua ada fonem diftong. Diftong adalah gabungan dua vokal dalam satu silabel yang diucapkan secara menyatu. Contohnya au, ai, dan oi. Contohnya pada kata pulau, pantai, dan amboy. Namun, distribusi diftong ini sangat terbatas. Sebagian besar hanya muncul di akhir kata, dan hanya au yang bisa muncul di awal. Kemudian yang ketiga ada fonem konsonan, yaitu memiliki distribusi yang lebih lengkap dibandingkan vokal. Ada yang bisa di semua posisi seperti B, P, M, D, T, N. Namun ada juga yang terbatas seperti huruf W yang hanya di awal dan di tengah, dan eng yang di awal dan di tengah saja. Selain itu ada fenomena penting yang ada, yaitu ada arkifonem. Arkifonem ini terjadi ketika dua fonem itu kehilangan perbedaan bunyinya. Contohnya pada huruf B dan P di akhir kata. Contohnya pada kata jawab itu bisa diucapkan jawab atau bisa juga jawab. Nah, dalam kondisi ini keduanya dianggap sebagai satu, disebut arkifonem B.
ditulis dengan huruf besar. Nah, yang kemudian ada gugus konsonan. Gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang muncul dalam satu silabel. Contohnya, B dan R pada kata Brahmana, K dan L pada kata klinik, T dan R pada kata tragedi. Nah, biasanya kata-kata ini berasal dari kata serapan. Nah, yang ketiga, ini kita membahas alofon dan distribusinya. Alofon dan distribusinya ini adalah variasi bunyi dari satu fonem yang sama. Fonem itu konsep abstrak, sedangkan alofon adalah bunyi nyata yang kita dengar. Di sini ada dua jenis distribusi yang kita bahas, yaitu distribusi komplementer dan distribusi bebas. Distribusi komplementer adalah alofon yang muncul di tempat berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Contohnya, bunyi O terbuka dan bunyi O tertutup. Kemudian ada distribusi bebas. Distribusi bebas ini bisa saling menggantikan dan tidak mengubah makna. Contohnya, meja itu bisa diucapkan meja atau meja. Nah, kemudian yang keempat ini ada gugus dan deret fonem. Yang pertama itu ada gugus vokal atau diftong, yaitu satu silabel. Deret vokal ini adalah beda silabel. Contohnya, pada kata pulau itu adalah diftong, dan pada kata kain itu adalah deret vokal. Nah, yang kedua ini adalah konsonan. Gugus konsonan ini adalah satu silabel, sedangkan deret konsonan itu beda silabel. Contohnya, drama ini adalah gugus, sabda adalah deret. Selanjutnya kita masuk ke perubahan bunyi. Nah, dalam bahasa, bunyi tidak berdiri sendiri. Saat diucapkan, bunyi itu saling memengaruhi. Yang pertama itu adalah akibat koartikulasi. Koartikulasi adalah kondisi ketika kita mengucapkan satu bunyi, tetapi alat ucap kita sebenarnya sudah mulai bersiap untuk bunyi berikutnya. Nah, jenis koartikulasi yang pertama yaitu adalah labialisasi. Labialisasi adalah perubahan bunyi yang terjadi akibat bibir dibulatkan saat mengucapkan bunyi tertentu. Biasanya ini terjadi karena pengaruh vokal seperti U atau O yang memang diucapkan dengan bibir membulat. Contohnya, kata tujuan. Secara normal, tujuan dibaca tujuan. Tetapi karena ada bunyi U yang membuat bibir membulat, maka bunyi T ikut terbawa menjadi agak membulat. Seperti dengan bibir yang agak membulat sambil memonyongkan sedikit. Ada efek U, tujuan. Nah, yang kedua ada retrofleksi. Retrofleksi adalah perubahan bunyi ketika ujung lidah melengkung ke belakang mendekati langit-langit mulut. Contohnya pada kata kertas yang ditulis kertas. Nah, ada simbol huruf R kecil yang menunjukkan ada unsur R yang ikut terdengar ketika bunyi K disebutkan. Jadi terdengarnya seperti kertas. K-nya agak bergetar mau ke arah R. Nah, yang ketiga itu ada palatalisasi, yaitu ketika bagian lidah naik ke langit-langit mulut keras. Contohnya pada kata piara. Cara membacanya itu seperti ada huruf Y kecil. Jadi bunyi P itu terasa seperti ada huruf Y kecil. Piara. Tetapi Y-nya itu sangat halus. Kemudian yang keempat adalah velarisasi. Velarisasi adalah ketika bagian belakang lidah naik ke langit-langit lunak. Contohnya pada kata makhluk yang menunjukkan bunyi agak berat di belakang seperti ada efek bunyi tenggorokan. Nah, jadi makhluk itu diucapkan dengan tekanan lebih di bagian belakang mulut. Nah, selanjutnya ada faringalisasi. Ini ketika rongga tenggorokan menyempit saat berbicara. Cara membayangkannya seperti suara agak dicekik atau ditekan di tenggorokan. Faringalisasi paling sering ditemukan pada konsonan emfatis seperti pada bahasa Arab. Contohnya huruf shod, dot, t,
zo, ain. Nah, dalam bahasa Indonesia baku, sebenarnya tidak ada contoh varingalisasi yang benar-benar fonemis atau resmi seperti di bahasa Arab. Seringnya itu ditemukan saat penutur asli kita melafalkan kata serapan bahasa Arab seperti qori, sholat, dan dolim, atau pada dialek tertentu dengan penekanan tenggorokan. Nah, yang terakhir dari akibat koartikulasi tadi adalah glotalisasi. Glotalisasi adalah ketika pita suara itu ditutup sejenak sehingga muncul bunyi seperti hentakan kecil. Cara membacanya itu seperti jeda mendadak di tengah kata. Contohnya pada kata taat dan saat. Nah, kemudian perubahan bunyi yang kedua adalah akibat pengaruh bunyi lingkungan. Yang pertama itu ada asimilasi, yaitu perubahan bunyi karena pengaruh bunyi lain. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada progresif, yaitu pengaruh ke depan, dan regresif, itu pengaruh ke belakang. Nah, yang kedua itu ada disimilasi. Disimilasi ini adalah kebalikan dari asimilasi. Contohnya pada kata belajar itu ada kata dasar ajar yang diberi imbuhan ber sehingga menjadi belajar bukan berajar. Nah, yang ketiga ini adalah akibat distribusi, yaitu pelepasan bunyi yang tidak diletupkan, pemaduan hambat yang jadi geser. Kemudian ada harmonisasi vokal, yaitu vokal yang menyesuaikan. Kemudian ada netralisasi, yaitu bunyi yang kehilangan perbedaan. Nah, yang keempat ini adalah akibat perubahan bunyi akibat proses morfologi. Nah, proses morfologi yaitu penambahan imbuhan, yaitu awalan, akhiran, atau gabungan keduanya. Jadi, ketika sebuah kata diberi imbuhan, bunyi dalam kata itu bisa berubah. Yang pertama, ada pemunculan fonem. Pemunculan fonem ini adalah munculnya bunyi baru yang sebelumnya tidak ada, akibat adanya imbuhan. Contohnya, pada kata dasar bina yang diberi imbuhan me, tiba-tiba muncul bunyi m, sehingga menjadi membina, bukan mebina. Nah, selanjutnya, pelepasan fonem. Pelepasan fonem adalah hilangnya bunyi tertentu setelah kata diberi imbuhan. Contohnya, pada kata dasar sejarawan, ketika diberi imbuhan wan, huruf n-nya hilang menjadi sejarawan, bukan lagi sejarahwan. Nah, selanjutnya ada peluluhan fonem. Ini adalah bunyi awal kata yang luluh atau berubah karena pengaruh imbuhan. Biasanya terjadi pada kata awalan me dan pe. Kalau bertemu huruf konsonan tak bersuara seperti SKPT. Contohnya pada kata dasar sikat yang diberi imbuhan menjadi menyikat, bukan mesikat. Nah, yang keempat ada pergeseran fonem, yaitu perpindahan bunyi ke suku kata lain setelah diberi imbuhan. Contohnya, pada kata dasar makan yang diberi imbuhan, kita menyebutnya menjadi makanan, bukan makanan. Nah, yang terakhir ini adalah perubahan fonem. Perubahan fonem adalah ketika bunyi berubah menjadi bunyi lain, biasanya supaya tidak ada bunyi yang sama berulang. Contohnya, pada kata contohnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu ajar dan menjadi belajar. Nah, yang terakhir adalah akibat perkembangan sejarah. Bagian ini terjadi karena bahasa berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama ada penyingkatan. Contohnya pada kata awal tetapi menjadi tapi, sahaya menjadi saya. Kemudian adalah metatesis, yaitu pertukaran. Contohnya jalur menjadi lajur, kelikir menjadi kerikil. Kemudian ada diftongisasi, yaitu vokal rangkap menjadi satu vokal menjadi vokal rangkap. Contohnya anggota menjadi anggota, teladan menjadi tauladan.
Ya, yang selanjutnya ada monoftonisasi. Ini kebalikannya. Misalnya ramai menjadi rame, kalau menjadi kalau, dan gulai menjadi gule. Selanjutnya ada anaftiksis. Ini adalah penambahan bunyi baru dalam kata supaya lebih mudah diucapkan. Yang pertama itu ada protesis, yaitu di awal kata emas menjadi emas, tik menjadi ketik. Kemudian ada epentesis, yaitu di tengah kata kapak menjadi kampak dan beteng menjadi benteng. Kemudian yang terakhir adalah paragok, yaitu di akhir kata. Misalnya, ina menjadi inang dan adi menjadi adik. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang fonemik, mulai dari pengertian hingga perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa singgah membeli jamu. Belajar fonemik hari ini, semoga ilmunya bermanfaat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.